Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel bersama saya Rani Purnamasari, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan menuangkan langsung melalui guru penggerak berbagi di channel YouTube saya dengan tema perbedaan dari mentoring, konselor, dan coaching. Apa sih arti dari ketiga tema tersebut? Karena tema tersebut sangat wajib ibu bapak guru hebat diaplikasikan di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Di sini teknik coaching di sini merupakan suatu kegiatan yang meliputi dari berbagai tujuan ya. Jadi dari perbincangan tersebut harus mengetahui apa yang akan dibicarakan dan tujuannya seperti apa, dari mulai tahapan tirta, tujuan, rencana aksi, identifikasi, dan komitmen untuk tanggung jawab ke depannya. Namun di konselor ini adalah merupakan guru bijak yang memahami karakter siswa. Di sini guru bijak di sini sebagai penolong untuk mengarahkan siswa sehingga siswa tersebut tidak melakukan hal yang demikian lagi, membimbing. Dari tiga kata tersebut, baik coaching, mentoring maupun counseling, sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan pendidikan murid di tingkat sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas. Karena konselor di sini bertujuan untuk hubungan antara guru dan murid, seperti apa baiknya dengan masalah yang dihadapi oleh murid, penyelesaian masalah dengan tingkat kesulitan bertingkat-tingkat dari mulai SD, SMP, SMA, SMK. Dari ketiga metode tersebut sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan pendidikan murid, karena sejatinya murid itu sangat unik ya, sangat unik, sangat beragam, minat bakat dan bahasa dan budaya pun beragam, sangat di Indonesia ya, pelajar yang sangat di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu konsep. Yang pertama, monitoring, counseling, dan coaching. Baik, kita akan mengupas bagaimana membahas tentang mentoring, counseling, dan coaching yang belum banyak digunakan di berbagai pendidikan. Saya akan membahas dari nomor pertama, yaitu adalah mentoring. Mentoring adalah suatu proses di mana seorang teman atau guru yang bijak sebagai pelindung untuk mengatasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid, baik itu ancaman, tantangan, atau hambatan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Maka kita wajib melakukan mentoring ya. Jadi mentoring itu guru ini identik sebagai pelindung dan mengatasi masalah sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh oleh peserta didik atau murid, dan diaplikasikan dan dikoordinasikan dengan murid sehingga sehingga masalah yang dihadapi murid bisa diselesaikan dengan jenis mentoring. Kemudian counseling adalah hubungan antara bantuan dan konselor yang difokuskan pada perkembangan pribadi anak dan penyesuaian di suatu permasalahan. Jadi ini hubungan antara guru dan anak dan siswa sesuai masalah yang dimiliki oleh siswa, sehingga di sana akan adalah muncul penyelesaian dari guru untuk masalah siswa tersebut di tema counseling. Kemudian coaching. Apa sih artinya? Ada sebagai coach dan ada sebagai coaching. Nah, coach di sini adalah suatu hubungan atau menemukan sebuah ide baru yang akan diselesaikan oleh peserta didik sendiri. Nah, dan jadi di sini guru sebagai teman curhat atau coach sebagai coach dan mengcoachi seorang murid sehingga murid tersebut memiliki masalah dan diselesaikan masalah tersebut oleh siswa sendiri dengan pertanyaan pemantik dari coach. Jadi ini dibutuhkan, menurut saya coach di sini sangat dibutuhkan karena untuk menggali potensi siswa dan menuangkan masalah yang dihadapi oleh siswa sehingga siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah pengertian dari coaching ya.
atau baik monitoring ataupun konseling. Baik, langkah pastinya saya akan membahas di PowerPoint berikut ini. Selamat menyaksikan semua video. Semoga video ini bermanfaat. Stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menge-share tentang materi tentang koneksi antar materi coach saya, perbedaan tentang coaching, konselor, dan monitoring. Jadi kita wajib mengetahui untuk aplikasi pembelajaran di kelas ini. Kebetulan saya di koneksi antar materi coaching, saya akan membahasnya di video kali ini. Oke, Rani Purnamasari, saya sendiri CGP 04 Kabupaten Garut. Nah, coaching itu apa sih? Nah, coaching menurut beberapa para ahli yaitu adalah proses kolaborasi yang berproses pada solusi dan berorientasi pada hasil serta sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Jadi berproses pada solusi ya, solusi yang ditentukan oleh diri sendiri. Oke. Nah, ini ada menurut beberapa ahli juga, James dan Skipington, sebuah percakapan dialog saat seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, peningkatan kinerja, menuntun seseorang mencapai suatu keberhasilan. Jadi menuntun keberhasilan dari suatu permasalahan ya. Nah, ini kita akan mengupas kembali tentang perbedaan mentor, coaching, dan konseling. Mentor adalah sebuah hubungan proses dengan tujuan membantu pembimbing, mengawasi kegiatan yang melibatkan satu orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang lebih ya. Ini disebut dengan mentor. Kita juga sering melakukan mentoring ya di berbagai kegiatan sekolah, salah satunya di ekstrakurikuler. Oke, kemudian coaching adalah kegiatan mentransfer skill yang bertujuan membantu seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau target yang sedang dicapai dan untuk menggali potensi diri seseorang menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Konselor yaitu yang memiliki keahlian dalam membimbing, mengumpulkan fakta serta pengalaman, lalu memfokuskan pada masalah tertentu dan memberikannya solusi dari permasalahannya. Mungkin ini adalah sekilas dari perbedaan mentor, coach, dan konselor. Nah, kita mengaplikasikannya di satuan pendidikan. Biasanya kalau mentor itu di ekstrakurikuler, kemudian coach itu bisa dilakukan di wali kelas ya. Wali kelas itu kita sebelum melakukan identifikasi permasalahan yang dialami siswa, kita harus melakukan coaching terlebih dahulu, menggali potensi siswa tersebut. Kemudian konselor juga di satuan pendidikan biasanya digunakan untuk membimbing siswa, mengumpulkan fakta, pengalaman, serta fokus pada masalah. Jadi menyelesaikan masalah dan memberikan solusi untuk murid tersebut. Biasanya dilakukan oleh BK ya. Oke, terus 4 prinsip ya, kita harus mengetahui dulu. Ketika mengaplikasikan coaching di satuan pendidikan, kita harus mengetahui tentang 4 prinsip yang mengalami komunikasi yang memberdayakan. Jadi sebelum melakukan coaching ini kita harus mengetahui dulu komunikasi yang memberdayakan itu seperti apa sih. Nah, yang pertama, hubungan yang saling percaya, menggunakan data yang benar, bertujuan untuk menuntun para ahli pihak untuk optimalisasi potensi. Kemudian rencana aksi. Jadi di sini ada identifikasi ya. Nah, peran coach di sekolah adalah coach memiliki peran penting di sekolah, di mana coach memfasilitasi dan menggali potensi yang ada pada coach atau pada siswa untuk memecahkan suatu masalah sendiri. Di sekolah coach sebagai guru dan coach sebagai siswa ya. Seperti itu. Mungkin sebenarnya saya lebih suka dengan coaching ini setelah mengetahui ilmu dari guru penggerak ya. Komunikasi yang memberdayakan. Nah, kita bisa menggunakan komunikasi asertif, komunikasi aktif, umpan balik yang positif. Oke, selanjutnya selain itu coach juga model Tirta, tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi atau tanggung jawab. Nah, di koneksi antar materi ini
masih berkaitan ya tentang coach, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional merupakan satu kesatuan dari proses pembelajaran diferensiasi maupun coaching ya. Nah, ini adalah coach dan pembelajaran berdiferensiasi sama-sama menggunakan pendekatan kolaborasi ketika pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, kolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan coaching dapat membantu kita dalam memetakan kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian, coaching dengan keterampilan sosial emosional, seorang guru harus mampu menguasai keterampilan sosial emosional dalam melakukan coaching. Keterampilan sosial emosional ini dapat membantu coach dalam menggali potensi yang ada pada coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat mengadopsi materi dari coaching ini untuk menggali potensi dari siswa dengan berbagai proses pembelajaran. Yang pertama diferensiasi ya, RPP berdiferensiasi dan KSE. Jadi ini sangat berat kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Semoga channel ini bermanfaat dan saya ucapkan mohon dukungannya, like, share dan komen karena komen itu gratis. Semoga Ibu Bapak dimudahkan dalam urusannya. Stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come